Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Sulawesi Barat di luar sana? Baik-baik Jikito? Ya, saya harap seperti itu. Baik selalu, bahagia selalu, dan tentunya tetap senyum walaupun dalam keadaan hati agak galau sedikit. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, balik lagi bareng saya Aida Agatha, tentunya host di program Orang Sulbar Bicara. Kalau berbicara soal orang Sulbar bicara, tentunya itu banyak sekali orang Sulbar yang bisa berbicara terbuka di podcast kami. Ya, kalau begitu langsung saja kita berkenalan dengan narasumber saya pada hari ini. Silahkan. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warga Sulbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya Bu, saya agak nervous ya bicara sama Ibu Indri ini, karena Ibu Indri ini saya jujur saja, saya banyak mendapatkan inspirasi, motivasi dari beliau sudah lama. Ini jujur kacang hijau atau jujur Manado? Bukan Bu, jujur ya, jujur-jujuran. Jujur-jujurnya ya. Iya. Ibu Indri, Ibu Hastuti Indriani. Ya. Sebagai Satgas Stunting Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Stunting. Ya. Yes. Dan tema kali ini kita akan membahas soal Sulbar Zero Stunting. Luar biasa ya. Iya. Tapi sebelum kita bahas soal stunting sejauh-jauhnya, saya mau Ibu Indri menyapa dulu warga Sulawesi Barat, dan tentunya perkenalan dulu nih, Ibu Indri siapa? Iya. Assalamualaikum, hai warga Sulbar, apa kabar? Salam sehat ya. Saya biasanya kalau di mana-mana saya selalu punya yel-yel sendiri. Iya, apa tuh? Saya selalu bilang gini, kalau saya jawab apa kabar semua, harus jawabnya luar biasa. Luar biasa. Jadi, apa kabar warga Sulbar? Luar biasa. Kenapa? Karena hidup ini tidak boleh biasa-biasa. Iya. Harus luar biasa, betul kan? sekali. Iya. Ibu Indri, boleh dong diceritain sedikit aja profilnya, perjalanan karirnya sampai Ibu Indri ini dikenal sebagai seorang Satgas Stunting di Provinsi Sulbar. Iya. Jadi gimana ya, ini saya pikir sebuah perjalanan panjang ya. Karena sebenarnya kan saya ini orang pendatang ya. Iya, jadi benar. saya datang ke Sulawesi Barat ini sejak tahun 2004. Kehadiran saya di 2004 itu pada saat daerah ini menjadi sebuah daerah otonomi baru yang sudah terpisah dengan Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat. Dan pada saat itu juga kami dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sulbar yang pertama. Luar biasa. Ya, yang pertama. Jadi kami ini masukannya dari Provinsi Sulawesi Selatan ya. Dan ya konsekuensinya karena waktu itu daerah sini yang kita pilih itu masuk di dalam daerah otonomi baru, sehingga secara automatically kami harus pindah di sini ya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dan alhamdulillah kepercayaan itu saya pegang sebagai suatu amanah, ya bekerja dengan sebaik-baiknya walaupun saya tahu bahwa kemampuan kami sungguh sangat terbatas ya. Tentu kita tidak bisa memberi pelayanan yang mungkin yang diharapkan oleh seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah lewat kepercayaan itu kami terpilih 3 periode berturut-turut sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Pada saat itu dapilnya masih Dapil Mamuju. Jadi 2 periode Dapil Mamuju, kemudian next pada perkembangannya Mamuju Tengah sebagai daerah otonomi baru. Saya harus lagi digeser lagi Dapil saya Mateng, tapi saya tetap fight ya. Dimanapun saya berada, saya bilang gitu. Dimanapun saya berada, bagi saya itu menjadi satu suatu ukuran bagi saya. Dimanapun saya berada ya saya harus tetap, saya kira dengan prinsip kita bekerja dengan penuh cinta ya. Saya kira ya dimanapun kita berada kita harus tetap maksimal, tetap fight. Dan alhamdulillah terakhir saya dari Dapil Mateng, jadi 2 periode dari Dapil Mamuju, dan di periode ketiga dari Mamuju Tengah sampai dengan 2019. Terus kemudian di periode berikutnya saya tidak duduk lagi dan alhamdulillah tergantikan oleh anak mantu saya sebagai anggota the next generation. Terus pada saat itu kan ya alhamdulillah karena mungkin banyak yang melihat sepak terjang saya di DPR selama 15 tahun sehingga pada saat itu memang saya di DPR memang saya udah
banyak berkolaborasi dengan Iya. teman-teman yang ada di luar sistem. Saya pikir Iya. ini perlu ya. Betul. Kita yang berada di dalam sistem harus tetap bekerja sama dengan teman-teman NGO, LSM. Pada saat itu saya membuat sebuah organisasi yang kami beri nama Komunitas Peduli Perempuan Sulbar. Peduli Perempuan Sulbar. Jadi kita bahas berbagai hal tentang perjuangan perempuan dan anak. Jadi sebenarnya ini sudah ada cikal bakalnya waktu saya di DPR. Akhirnya saya mencoba bagaimana saya melihat kondisi persoalan perkawinan usia anak yang luar biasa, tinggi sekali kasus ini ya. Sehingga sempat di DPR saya menginisiasi sebuah peraturan daerah tentang perkawinan usia anak dan saya golkan itu di akhir saya berjuang di 2019 saya golkan salah satu perda yang sekarang sudah pasti saya pikir disosialisasikan di mana-mana karena ini ada kaitannya dengan stunting, yaitu mengenai perda perkawinan usia anak. Kemudian tahun berjalan di 2022, sebelumnya sudah terbentuk Perpres 72 2024 terkait dengan percepatan penurunan stunting. Ya udah saya diundang oleh BKKBN ya. Bu Indri bantu saya, bantu kami untuk memperkuat tim Satgas ya. Tim Satgas stunting karena saya lihat sahabat terjang ibu di lapangan itu kan eksis untuk perjuangan perempuan dan anak ya. Betul. Jadi alhamdulillah ya sudah sampai dengan tahap ini saya bersama Mbak Aira. Dan bagi saya itu suatu hal yang sangat exciting, menyenangkan dan ya alhamdulillah saya terjun di dalam bidang sosial ini dan saya senang sekali karena persoalan stunting itu kan memang adalah persoalan yang multidimensi. Betul. Dan harus dikerjakan oleh lintas ada sektoral. habisnya. Dan harus dikerjakan lintas sektoral. Seluruh stakeholder harus ikut berkolaborasi. Betul. Nah, tugas dari Satgas Stunting ini kan dia menjadi semacam feeding masukan. Jadi Satgas Stunting ini tugasnya adalah melakukan koordinasi, melakukan kolaborasi, memberikan feeding masukan-masukan kepada pemerintah daerah 6 kabupaten dan provinsi Sulawesi Barat terkait hal-hal yang bagaimana kita melakukan pencegahan dan percepatan penurunan stunting, serta juga tugas kami ini memberi rekomendasi. Jadi selain masukan ya hampir sama ya, sebenarnya masukan sekaligus juga rekomendasi terhadap masalah ataupun kendala yang kita hadapi di lapangan. Betul. Tapi kayaknya kita udah berbicara soal stunting ini. Stunting itu apa sih? Jadi, mungkin di luar sana masih banyak masyarakat stunting apa orang kah atau apa makanan ya kan? Boleh dong Ibu Indri sedikit jelasin stunting itu apa gitu. Jadi stunting ini sebenarnya kan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan karena kurangnya asupan gizi atau karena infeksi yang menahun. Jadi stunting ini tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Tapi pencegahannya ada. Tetap. Jadi kalau kita bicara mengenai penanganan stunting, itu kita harus bicara dulu dari bagaimana kita melakukan upaya pencegahan. Ya, jadi kita harus memang fokus di upaya pencegahan. Di upaya pencegahan di 1000 HPK dalam kehidupan. Ya, jadi 1000 HPK dalam kehidupan kita mulai dari sejak bayi 0 bulan sampai dengan usia 24 bulan. Nah, kalau di BKKBN tentu ini lebih ekstrim lagi karena sesungguhnya pencegahan itu sebenarnya harus dimulai dari remaja putri. Remaja putri, kemudian pasangan catin, calon pengantin, ya. Ini yang harus sebenarnya pencegahannya itu dari situ. Kenapa? Karena banyak remaja putri kita, ya, banyak remaja putri, hampir sebagian remaja putri ini kita kekurangan darah. Sehingga tiap hari Jumat di sekolah-sekolah itu ada program minum TTD, tablet tambah darah yang harus diminum memang seminggu sekali. Karena remaja putri kita itu kekurangan darah ya. Kemudian lagi juga itu keluarga yang beresiko stunting. Jadi keluarga jadi bukan stunting tapi beresiko. Nah, inilah yang harus dicegah. Jangan sampai kemudian terjadi penambahan angka stunting yang baru. Kemudian juga calon pengantin jangan sampai sibuk pre-wedding kan. Siapa nih warga Sulbar yang lagi mau menikah? Tetapi dia melupakan kesehatannya. Ya, harus diukur lingkar lengan atasnya, pinggangnya, kemudian berat badannya, kan? Semua calon ibu, karena dia kan calon ibu yang akan melahirkan generasi yang sehat. Jadi ketika kita bicara stunting, sebenarnya kita bicara how to prepare, bagaimana mempersiapkan generasi yang sehat.
cerdas, unggul dan mampu berkompetisi secara internal maupun eksternal. Jadi stunting itu kan tidak kasat mata. Beda kalau misalnya kita Mbak Era kita bicara nih masalah fisik bangunan. Betul. Oh 2 bulan bangunannya ini udah bagus, udah kelihatan misalnya, atau wah, setahun ini wah ternyata bangunannya luar biasa. Iya. Tetapi stunting kan tidak seperti itu. Stunting itu tidak bisa dilihat begitu, tapi ada apa namanya, ada faktor akibat nanti jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjangnya yaitu banyak penyakit-penyakit degeneratif, seperti penyakit gula misalnya, jantung dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi apa namanya ya, menjadi satu urusan pemerintah ya, karena bagaimana kita mempersiapkan generasi yang sehat, bagaimana memanfaatkan bonus demografi. Ini sekarang kita sedang dalam pemanfaatan bonus demografi. Jadi bonus demografi itu di mana usia produktif mulai dari 15 sampai 65 tahun lebih dari 70%. Ini yang kita mau manfaatkan untuk bagaimana kita menghadapi Indonesia Emas 2045. Nah, ini pasti terkait stunting. Nah, kalau kita tidak rencanakan dari awal, bagaimana kita mau mempersiapkan para generasi kita ke depan? Nah, itulah makanya jangan sampai anak-anak kita terjadi lagi terus angka stunting, naik lagi angka stunting. Nah, gimana nanti kita jadinya ngurusin anak yang stunting dulu, kita jadinya apa namanya, tidak ada satu progres ke depan. Bagaimana setelah anak-anak ini kita harus betul-betul mempersiapkan ya, untuk sekali lagi pemanfaatan bonus demografi untuk menghadapi Indonesia Emas di 2045. Betul sekali. Begitu. Luar biasa ya. Karena kan Sulbar ini menurut data urutan ketiga tertinggi stunting di Indonesia. Iya, jadi kalau boleh saya cerita, sudah keluar SSGI ya, Survei Gizi Indonesia, yang sejak tahun lalu sudah melakukan pengukuran dan penimbangan, ya, penimbangan status gizi balita, ya, dan hasilnya sudah kita launching, dan ya saya kan ikuti tahun per tahun perkembangan kita ya. Kalau tahun lalu SKI kita turun itu hampir hampir kita turun 3, sekian, jadi 30,3% itu hasil dari SKI. Tetapi kalau saya juga cukup cukup miris, hampir broken heart, hampir patah hati ya, karena saya kira upaya pemerintah sudah kita lakukan semua. Ternyata di tahun ini hasil SSGI untuk Sulawesi Barat bukan tinggi karena prestasi ya, tinggi karena luar biasa, angka prevalensi kita tertinggi ketiga. Lagi-lagi kita cuma hanya dikalahkan oleh NTT, tapi kekalahan itu bukan kekalahan karena prestasi. Jadi kita nomor 3 tertinggi, dan kenaikan kita di tahun ini sebesar 5,1%. Kemarin udah turun, kita ini naik lagi 5%. Berarti secara automatically gambaran dari prevalensi stunting provinsi merupakan gambaran dari akumulasi seluruh kabupaten. 6 kabupaten. Yang turun itu hanya di only one, Mamasa. Nah, saat ini kan kita tengah discuss nih. Sebenarnya ini saya diculik ini sama Mbak Aira. Saya ada kegiatan lokakarya ada kegiatan lokakarya penanganan stunting yang dikaitkan dengan kemiskinan ekstrim ya. Jadi saya pamit dulu nih, cuman setengah jam, nggak sampai 1 jam. Jadi saking niatnya saya nyulik tadi ya Bu ya, di kantor gubernur ya, maaf ya Bu ya. Dan saya pikir ini juga sangat penting untuk kita sampaikan, sehingga hampir semua kabupaten naik, dan hanya Mamasa juga yang turun. Itu pun turunnya hanya 1, sekian persen. Dan kalau saya diskusi dengan teman-teman OPD, kemudian stakeholder dan sebagainya, ya kan hampir mau dibilang tadi seperti pasang kayu, aduh saya sudah hampir broken heart, patah hati, putus asa, apalagi yang harus kami lakukan kan? Karena semua upaya kita lakukan, intervensi program kita lakukan, kita sudah buat kebijakan, kita sudah buat regulasi, tetapi udah pada akhirnya ya kan finally hasilnya seperti ini. Tapi bagi saya kita harus tetap optimis dengan kerja-kerja, karena pastilah banyak evaluasi yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh saling menyalahkan dan mendiskreditkan, oh misalnya OPD ini yang salah, OPD ini. Tetapi mari sama-sama kita lakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita laksanakan. Jadi jangan sampai anggarannya besar tetapi tidak tepat sasaran, karena banyak sekali yang punya alasan, karena kami nggak punya anggaran, tetapi itu tidak boleh
menjadi alasan satu-satunya bahwa dengan anggaran yang sedikit, tetapi dengan bagaimana anggaran sedikit kita bisa menghasilkan efek domino yang luar biasa, yang tentu imbasnya nanti akan bagaimana kita bisa melakukan percepatan penurunan stunting di wilayah Sulawesi Barat, kan gitu ya. Tapi kalau udah semua upaya sudah dilakukan oleh pemerintah seperti Ibu tadi katakan, apa kira-kira penyebabnya mengapa stunting di Sulawesi Barat ini meningkat lagi gitu? Oke, jadi kalau kita mau breakdown soal stunting ini, kita harus melihat dulu faktor penyebabnya. Nah, ketika kita mengetahui faktor penyebabnya, kita baru bisa mengetahui strategi apa sih yang harus kita lakukan next berikutnya. Betul. Jadi faktor penyebabnya itu ada banyak. Salah satunya karena masih tingginya angka perkawinan usia anak. Jangan salah, kita pernah di ranking pertama. Kemudian ini dari BPS ya. Kemudian kita berada di urutan 8 turun. Kemudian kita up naik lagi naik. Tetapi saya dengar tadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, karena saya belum mendapatkan data yang terakhir. Katanya terjadi penurunan. Ya kita ya bersyukur lah ya, karena bicara tentang perkawinan usia anak ini secara otomatis juga akan berkaitan dengan stunting. Jadi gini, kalau kita bicara mengenai stunting ini kan kita bicara seperti lingkaran setan yang nggak ada habisnya. Dimulai dari kemiskinan. So that's why kemiskinan itu pasti ada kaitannya dengan stunting. Kita mulai dari kemiskinan. Ini karena masyarakat kita miskin, ya, karena dia miskin, jadi nggak punya biaya untuk sekolah. Akhirnya banyak anak yang putus sekolah, ya kan? Karena banyak anak yang putus sekolah, dia nggak tahu mau ngapain. Akhirnya menikah di usia muda, ya, umur di bawah 19 tahun, ya. Ada yang 15 tahun, 16 tahun kan udah patah hati nih ceritanya, maksudnya udah nggak sekolah, mau ngapain? Menikah dan dia tidak siap secara fisik maupun psikis, ya akhirnya dia bisa melahirkan anak stunting. Kan gitu kan, jadi ini satu mata rantai siklus yang nggak ada habisnya, nggak ada putusnya, nggak ada putusnya. Sehingga kenapa pada hari ini kita melaksanakan lokakarya tingkat provinsi yang kita hadirkan 6 kabupaten untuk sekaligus mempresentasikan bagaimana kondisi kekinian 6 kabupaten dalam mengatasi persoalan stunting, apa yang menjadi kendala dan masalah. Kemudian selain perkawinan usia anak, apa yang juga banyak memberikan kontribusi negatif, yaitu perokok. Ya, itu juga rokok juga, ya kan? Ya, itu juga banyak memberikan kontribusi sehingga angka stunting kita naik. Kemudian bicara stunting kan kita tidak hanya bicara gizi, kita bicara faktor determinan. Banyak. Mungkin karena ya lingkungan nggak bersih, ya kan? Kemudian sanitasi, ya pola hidup, ya nggak sehat dan sebagainya. Nah ini kan betul-betul sangat berkaitan. Jadi bicara stunting ini sekali lagi memang bicara hal yang sangat multidimensi dan harus dikerjakan oleh lintas sektoral. Bagaimana kita harus berkolaborasi dan prinsip saya adalah kita melepaskan dulu ego sektoral, ya. Kita melepaskan ego sektoral. Harus prinsip kita sekali lagi adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jangan sampai kolaborasinya hanya pada tataran setiap rapat, ya. Kita bisa satu pendapat, ya, satu visi pemahaman, satu frame. Tetapi ketika kita turun di lapangan, kita kerja sendiri-sendiri dan nggak tahu, ibaratnya kompas yang kita pakai ini kita udah nggak bisa lagi ngikutin arah kompas yang sesungguhnya, gitu. Jadi sekali lagi bahwa kerja-kerja dari pada stunting ini adalah merupakan kerja kolaborasi. Bagaimana komitmen pemerintah, ya, upaya pemerintah di dalam melakukan upaya percepatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat, di wilayah Sulawesi Barat isinya 6 kabupaten gitu. Ya. Luar biasa. Kayaknya stunting ini memang luas sekali, Ibu, ya. Banyak sekali yang harus kita benahi dari bawah, terutama kemiskinan ataupun peran orang tua yang lebihnya itu. Kenapa untuk mencegah terjadinya stunting lagi ini kita harus memaksimalkan anak-anak yang nggak menikah di bawah umur makanya 19 tahun. Usia anak umur berapa sih, Bu? Undang-undang perkawinan kita yang terbaru, karena kan kemarin ada revisi. 19. Jadi disamakan. Kalau dulu kan undang-undang perkawinan yang dulu itu kan sebelum direvisi
kalau nggak salah 19-16, perempuannya 16, lakinya 19. Tapi undang-undang terbaru, so that's why saya mengikuti Perda kemarin dan saya sudah hasilkan Perda bersama teman-teman, merupakan karya saya. Luar biasa. Saya memberikan kontribusi terakhir di akhir periode saya. Luar biasa. Saya mengawal Perda bersama teman-teman sebagai inisiator dan juga saya mengawal Perda sekaligus sebagai ketua Pansus. Dan alhamdulillah sudah kita sahkan menjadi sebuah peraturan daerah tentang perkawinan usia anak. Di situ sudah dijelaskan bahwa kita mengacu kepada undang-undang perkawinan, usia menikah anak 19 disamakan perempuan. Tapi kalau BKKBN itu lebih ekstrim lagi, 21 25. Yang 25, perempuannya 21, lakinya 25. Yang lakinya 25 itu lebih ini lagi karena dianggap di situ betul-betul pendewasaan udah. Emang ya sih, kan? sebenarnya seperti itu. Iya ya, jadi kita mengacu kepada undang-undang, kita sesuaikan Perda yang ada. Dan alhamdulillah selain Perda perkawinan usia anak saat ini sejak 2 tahun lalu saya berjuang untuk menginisiasi lagi kembali, walaupun saya nggak di DPR di sana, saya menginisiasi sebuah peraturan daerah. Stunting tentang khusus stunting ya. Jadi alhamdulillah ini sudah masuk di DPR. Kayaknya udah lewat proses panjang juga ya, sudah lewat FGD dan lain sebagainya ya. Kita melakukan kunjungan ke berbagai daerah ya. Alhamdulillah mungkin kayaknya tinggal finalisasi nih untuk penyelesaian konten materi yang terkait di dalam rancangan peraturan. Ya kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan as soon as possible kita bisa mensahkan rancangan peraturan daerah itu menjadi peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang peningkatan gizi masyarakat yang mengarah ke stunting. Wow. Kayak stunting ini emang luas sekali pembahasannya dan nggak ada habis-habisnya. Mbak Ira kasih saya setengah jam nggak cukup. Kita harus to be continue part 2. Yes, betul. Sepertinya Ibu Indri ini mending jadi motivator sendiri di sini ya. Kayaknya saya sebagai presenter nggak ada gunanya di sini. Aduh, saya dari dulu kalau berbicara sama Ibu Indri ini, saya kayak kagum ya, luar biasa. Bukan main. Sebelum pertama kali terbentuknya Sulawesi Barat, Ibu Indri sini udah ada perannya di dalam. Sudah berperan langsung di pemerintahan Sulawesi Barat ya, luar biasa. Aku tuh umurnya baru berapa ya pada saat itu? Mungkin belum kenal stunting, mungkin belum kenal apa-apa ya. Tapi ini loh Bu, usia anak. Usia anak itu di bawah 19 tahun memang rawan sekali yang namanya stunting. Tapi kan mungkin ada beberapa yang menikah di usia dini. Bukan lagi beberapa, banyak. Kan kita aja udah anaknya baik-baik saja, merasa nggak stunting, iya kan? Jadi kategori untuk anak stunting ini dinamakan stunting yang bagaimana tuh? Ya sebenarnya stunting itu kan pendek, tapi pendek belum tentu stunting ya. Saya juga pendek loh Bu. Jangan-jangan saya stunting. Enggak dong. Jadi kan ini memang dibutuhkan memang peran seorang ibu, makanya sebelum terjadi stunting ya kita harus, itu tadi saya bilang ada upaya pencegahan. Jadi sebelum hamil pun itu sudah kita harus prepare, kita rancang baik-baik. Yang calon pengantin ini harus punya ilmu pengetahuan ya tentang kesehatan, tentang reproduksi kesehatan, ya kan. Kemudian dia harus tahu apa sih penyebab perkawinan usia anak, kemudian apa resikonya nanti ketika, sehingga mereka juga punya pemahaman yang bagus, sehingga nanti mereka sebelum menjadi seorang ibu, calon ibu, dia udah mempersiapkan diri sampai asupan gizi yang bagus, sehingga secara automatically juga kan anaknya bisa tumbuh kembang dengan sehat. Kemudian bukan hanya sekedar itu, jangan lupa memeriksakan kandungannya ya, memeriksakan kandungan paling tidak dalam 9 bulan itu harus 6 kali kunjungan visit ya, kunjungan visit kan untuk mengetahui perkembangan. Nah kenapa itu kita maksimalkan sampai di usia 2 tahun? Karena pada masa 2 tahun disitulah mulai ada istilahnya golden age itu, fase di mana di situ
berkembangnya Tumbuh kembang otak, ya, betul. otak dan fisik Betul. di usia sampai dengan 2 tahun. Bukan berarti itu berkembang, tapi disitulah apa ya istilahnya, disitulah maksimal tumbuh kembangnya anak, otaknya ya, dari sisi otaknya dan juga dari sisi fisiknya. Sehingga harus dimaksimalkan gizi yang cuman kan sekali lagi kalau kita ngomong seperti itu, kita diperhadapkan kepada masyarakat kita yang miskin. Betul. Makan saja belum tentu bisa sekali dalam sehari. Sehingga memang ini menjadi upaya pemerintah yang menurut saya memang luar biasa. Luar biasa. Iya. Kita ngomong ya setidaknya kan harus misalnya makan makanan yang sehat, bergizi. Tapi kan sebenarnya juga sudah ada bantuan pemerintah lewat PMT, ya kan, oleh dari dinas sosial, dinas kesehatan ya, PMT itu. Tetapi kita harus lihat dulu, jangan sampai dengan pemberian PMT ini apakah tepat sasaran. Kemudian kalaupun tepat sasaran, apakah anak itu mau makan? Enggak, kita kan nggak bisa nungguin dong gitu kan. Begitu misalnya sudah apa namanya, sudah di tangannya anak-anak, kemudian dia mau makan. Ingat bahwa hampir sebagian anak-anak itu tidak punya nafsu makan loh. Itu yang menjadi masalah, dan itu obatnya harus ke dokter. Jadi bukan lagi soal makanan. Yang kita mau atasi dulu apa sumber penyebabnya. Kan gitu. Jadi kira-kira faktor utamanya ini harus kita bedahi orang tua dulu. Jadi sebelum menjadi orang tua harus berencana dulu nih. Iya dong, segala sesuatunya kalau mau sukses berhasil apapun harus kan dimulai dengan perencanaan yang bagus. Makanya kalau BKKBN kan ada kalau bicara stunting, berencana itu keren. Bukan sarangnya, tapi berencana itu keren. Jadi harus memang dimulai dengan perencanaan yang matang untuk mendapatkan hasil ataupun capaian juga yang mantap. Kalau anak kita tidak rencanakan dengan baik, bagaimana kita belum bisa menghasilkan generasi yang sehat, yang cerdas kan gitu. Nah, berkaitan juga dengan itu, alhamdulillah sejalan dengan itu, selain sebagai Satgas Stunting, di per Januari kemarin saya dipercaya sebagai PIC, penanggung jawab dari ada yang namanya CHAMS ya. Organisasi CHAMS ini adalah Pusat Studi Kebijakan Kesehatan dari Universitas Indonesia. Wah, luar biasa. Universitas Indonesia yang di dalamnya terdiri dari pakar gizi. Ya mungkin karena dia lihat sekali lagi sepak terjang saya di Sulbar, jadi para pakar ini yang memang sudah sangat familiar mendampingi kita di Sulbar dalam stunting ya. Siapa sih nggak kena Prof Aca misalnya dokter. Itu memberikan kepercayaan kepada saya sebagai PIC, penanggung jawab 6 kabupaten dan juga provinsi Sulawesi Barat. Ya, jadi ya alhamdulillah ya sibuknya bertambah, alhamdulillah masih diberikan amanah kepercayaan luar biasa. Gitu. Walaupun sudah tidak menjadi anggota DPR ya. Ya saya kira kan untuk membangun daerah ini tidak harus jadi anggota DPR, tidak harus jadi bupati, tidak harus jadi gubernur, tidak harus menjadi presiden. Nah, inilah pentingnya masyarakat ya. Iya, jadi kan tapi belum tentu masyarakat itu bisa seperti ibu ya, mungkin punya saya nggak tahu motivasi lah ya. Yang jelasnya semangat, spirit yang luar biasa untuk menghilangkan atau bukan menghilangkan, kalau menghilangkan itu mustahil mungkin Bu ya, tapi mencegah atau memperkecil jumlah stunting yang ada di Sulawesi Barat. Kalau saya bekerja kadang suka lupa dengan umur ya. Iya. Tapi kayaknya terus evergreen. Iya, evergreen, semangatnya yang evergreen. Betul sekali. Dari dulu Ibu Indri seperti ini. Saya juga heran ya, makan apa ya? Mungkin gizinya tercukupi. Ya, semua kita lakukan dengan ya itu, karena saya selalu merasa bahwa bekerja itu adalah ibadah. Iya, betul sekali. Bu Indri, karena kita waktunya terbatas. Makanya nggak cukup nih. Harus to be continue part 2. Kayaknya Ibu udah ditunggu di kantor gubernur lagi nih. Saya mau Ibu Indri menyampaikan kesan ataupun motivasi buat anak di luar sana yang untuk mencegah pernikahan dini terjadi lagi. Ya, tentu kan kita memang di dalam persoalan stunting ini peran orang tua tuh sangat penting sekali ya. Peran orang tua sangat penting sekali, bagaimana memberikan edukasi, bimbingan kepada anak-anaknya, utamanya anak-anak yang akan
sebagai calon pengantin yang nantinya ini kan akan menjadi seorang ayah, seorang ibu, bekali ilmu dengan baik. Betul. Ya. Kemudian perbanyak referensi mengenai pengetahuan terkait dengan gizi, kesehatan, bagaimana tuh stunting, apa resikonya kalau kita perkahwinan usia anak, kemudian apa faktor penyebabnya, sehingga kita akan memulai segala sesuatunya dengan perencanaan yang matang. Ingat, segala sesuatunya menghasilkan generasi yang sehat harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Makanya berencana itu keren. Luar biasa. Tapi sebelum kita closing, saya mau kasih 5 pertanyaan challenge-nya. Harus dijawab secara cepat, tepat. Dan Bu Indri sudah siap? Ya. Okay. Ready, go. Ready, go. Stunting. Zero stunting. Anak cinta kasih. Perempuan. Keren, sempurna. Pemerintah. Good governor. Pernikahan dini. No. Aduh, luar biasa. Kayaknya benar-benar Ibu Indri ini. Aduh, menginspirasi banyak orang ya Bu Indri ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah. Saya sebenarnya kalau di Dalam TV ini saya nggak tahu udah yang keberapa kali nih. Jangan sampai orang bosan. BTW pemirsa, orang sumber bicara Ibu Indri adalah salah satu presenter TVRI ya. Betul, luar biasa. Pantesan gak diragukan lagi ilmunya. Wah, nggak terasa udah setengah jam kita berbicara soal stunting. Terima kasih banyak Ibu Indri sudah mau mampir di orang sumber bicara. Sebagai sosialisasi juga nih sebenarnya. Betul. Nanti minta part 2 lagi ya. Iya. Terima kasih. Oke, pemirsa yang ada di rumah, di luar sana, terima kasih udah menyaksikan program kami Orang Sumber Bicara. Terima kasih juga sudah menjadi penonton setia di OS Peak. Saya Ira Agatha.